Oke, balik lagi sama David Sales Toyota. Jadi ada satu mobil nih yang kalau David lagi pameran atau lagi jaga showroom atau bahkan lagi ngiklan, banyak banget yang nanya kapan hybridnya. Padahal dalam 5 tahun ke belakang mobil ini sering banget ganti facelift, upgrade mesin, dan berbagai macamnya. Apa mobilnya? Mari kita lihat videonya. Jadi ini dia mobilnya, Toyota Fortuner GR TSS yang 4x2. Nah, kalau di tahun 2020 kemarin kan seperti yang David bilang ya, jadi dalam 5 tahun ke belakang ini banyak banget melakukan perubahan. Di 2020 atau 2021 David lupa, dia yang tadinya TRD ke GR. Terus yang tadinya GR 2.4 sekarang ke 2.8 upgrade mesin. Terus 2.8-nya yang tadinya velgnya dual tone jadi full black. Dan pada akhirnya dia melakukan facelift dengan seperti ini. Jadi kalau sama yang generasi kayak 2024 itu lampunya nih, dia lampunya berbeda. Terus sama bagian grillnya nih, jadi kayak ala-ala legender yang Thailand gitu. Ini dia mobilnya, Fortuner GR 2.8 TSS. Udah ada Toyota Safety Sense-nya juga. Nah, mobil ini dibanderol dengan harga 678.300. Kalau premium colornya nambah 3 juta. Terus kalau dual tone-nya dia juga ada tersedia. Jadi komplit nih. Dan banyak banget yang nanya sama David, kalau antara Zenith Q dengan Fortuner GR, kira-kira better mana sih dengan range harga yang hampir 50 juta perbedaannya. Ini 678, itu 626. OTR yang 2026 nih. David bakal bahas lebih lanjut. Stay tune terus videonya. Dari segi lampu, headlampnya dia udah LED, fog lamp, lampu sennya, tapi dia belum sequential gitu, masih sama. Kalau di Zenith Q sama juga, cuman bedanya dia lampu sen ya jadi bagian situ, dan fog lampnya nyempil di bagian bawah. Jadi kalau untuk bagian headlamp sama aja, kurang lebih fiturnya udah sama-sama lengkap. Sedangkan dari bagian kaki-kaki, profil bannya ini dia di angka 265/60 ring 18. Sedangkan untuk saudaranya Zenith, dia profil bannya di angka 225/50 ring 18. Jadi walaupun sama-sama ring 18, cuman profil bannya lebih besar ini dan lebih lebar ini di Fortuner. Lalu kita lanjut ke bagian interior. Kita coba nyalain. Dia push start stop engine buttonnya di sebelah sini, nyempil. Dia udah ada pedal shift, pengaturan audio steering switch-nya juga lengkap. Udah ada TSS-nya juga, cruise control-nya di sini ngaktifinnya nih. Terus kemudian layar instrumen MID-nya, MID. Speedometernya masih seperti ini, masih jarum. Terus juga udah ada jamnya juga nih, tinggal diatur nih. Kalau ini buat jamnya nih, jadi kalau di dekat lama dia buat ganti jamnya. Nah, kalau bawah untuk menitnya. Terus head unitnya
seperti ini. Dan dia udah ada auto mirroringnya dan TSS-nya nih. Udah ada TSS-nya juga, radar TSS-nya. Untuk pengaturan AC masih seperti ini, masih kompor, tapi kompornya yang lebih mewah. Terus ada laci tambahannya juga. Untuk wireless charging, kalau Zen ini kan wireless chargingnya di bagian sini nih. Nah, kalau di Fortuner dia ada di bawah sini wireless chargingnya. Jadi kayak mobil-mobil sedan Toyota itu, posisi wireless chargingnya ada di dalam sebelah sini. Terus karena ini SUV besar, SUV tangguh, yang pasti rem tangannya masih yang berotot. Terus di sini ada 3 mode berkendara Eco. Jadi kalau kita Eco, ada tulisan Eco di speedometernya. Terus kalau kita ganti ke normal, dia hilang. Kalau ke sport dia warna merah nih. Nah, sport dia warna merah di speedometernya. Jadi kalau normal dia hilang, Eco dia nongol biru. Kalau sport dia merah. Gitu, pengaturnya tiga-tiganya di sini nih. Terus di sini ada vehicle stability control-nya ada di sebelah sini. Kalau di 4x4 setahu David di sini ada tambahan deh. Nanti kita coba cek unit yang 4x4 yang legendernya. Joknya udah kulit, motifnya seperti ini. Masih diplastikin semua. Dan seperti biasa di sana sudah ada P3K dan dudukan plat nomornya. Untuk di sebelah sini dia bisa buka bagasinya dari sebelah sini nih, yang matiin voice command. Dia kick sensor, sorry. Dia di sebelah sini, matiin kick sensornya. Kalau Zen ini kan dia voice command. Terus ini untuk buka pintu bagasi yang belakang. Jadi pintu bagasinya dibuka dari situ bisa. Kita tutup kembali. Oh, yang bagian atasnya, sorry. Nah, kalau dari bangku penumpang tengah, kita coba naikin. Dia sebenarnya lebih sederhana dari Zenith. Kalau Zenith kan di sebelah sininya masing-masing dia ada rear seat entertain ya. Kalau di Fortuner dia nggak ada. Tapi dia ada satu rear seat entertain yang lebih besar di sebelah sini. Nah, dia rear seat entertainnya lebih besar. Terus kemudian kalau Zenith dia di belakangnya mestinya ada apa di sini. Pengaturan AC-nya di sini nih. Kalau Fortuner, blowernya dari sebelah sini dan sebelah sini. Jadi pas banget di depan muka blower AC-nya. Jadi kalau kita coba nyalain, langsung ke kepala banget, langsung ke muka banget. Untuk pengaturan lampu tengahnya nih, dia udah LED. Terus power outletnya di sebelah sini, 12 volt 120 watt. Sisanya seperti ini. Kalau dari bagian belakang seperti ini tampilannya. Tentunya udah ada logo-logo GR. Dan dia kick sensor ya. Tapi ini yang sekarang nih Fortunernya tulisannya dia sewara dengan body nih. Jadi clean banget kelihatannya. Terus nggak ada emblem GR lagi nih. Kalau sebelumnya kan di sebelah kanan ada logo GR-nya. Sekarang pindah ke bawah kecil gitu. Terus tapi ini keren sih, keren banget sih Fortunernya, dia black. Dia udah power back door tentunya. Nah, kalau ada yang tanya itu panah apa? Jadi di sini letak sensornya, kick sensornya nih. Sebentar, sorry.
Ah, pokoknya di sini letak kick sensornya di bagian bawah sini. Kick sensornya. Untuk penumpang baris ketiganya seperti ini tampilannya. Space-nya. Dan tentunya karena dia peleknya besar banget, ban serepnya dia turun nih. Sistem turun. Di sini ada nggak bisa, udah nggak bisa dibuka lagi lantainya. David kira masih bisa dibuka. Dia sama kayak Innova Reborn, jadi ditempel di sebelah situ. Nah, kebetulan kan di luar lagi hujan deras dan suhu AC-nya di yang paling low. Barusan David buang nafas aja, dia sampai ngeluarin apa ya, kayak embun gitu dari mulut. Wah gila, dingin banget sih ini AC. Mantep pokoknya. Kalau dari segi head unit, seperti ini tampilannya. Ada menu apa aja sih? Dia lengkap. Navigasi, terus aplikasinya ada apa aja. M Toyota, Apple CarPlay di sebelah sini, nggak kelihatan ada apa. Data dealer. Oh ya, mobil ini juga udah WiFi in car. Jadi kalau kalian beli mobil ini kalian dapat paket kuota. Kalau nggak salah itu 40 GB atau 20 GB. Dan itu free untuk pembelian awal. Cuman kalau kalian mau perpanjang dia berbayar. Jadi kalian bisa video browse, noise, browser segala macam itu bisa dari head unitnya. Bahkan setahu David dia bisa nonton TV juga nih di head unit ini nih. David waktu itu bantuin konsumen David untuk menyambungkannya juga. Terus mobil ini juga udah ada kamera 360-nya. Ini David lagi ngesen ke kiri nih. Tampilan dari sebelah kirinya. Terus kalau David ngesen ke kanan, dia kamera kanannya. Cuman dia masih belum bisa disentuh angle-nya. Jadi paling segitu aja penjelasan mengenai Toyota Fortuner VRZ GR 2.8 yang ada di depan David. Mobil ini dibanderol dengan harga OTR plat B, dia 678.300.000. Kalau warna putih premium colornya dia nambah 3 juta jadi 681.300. Kalau yang mau warnanya putih, atapnya hitam atau two tone, dia di angka 683.300. Jadi beda 5 juta. Ini kan 678.300. 681.300 sama 683.300. Jadi kalau mau yang dual tone dia nambah 5 juta dari varian yang ini. Kalau kalian bandingkan dengan Zenith, dia OTR-nya di 626.900, OTR plat B 2026. Kalau premium colornya yang kayak gini warna putih jadi 629.800. Kalau kalian mau bandingin sebenarnya itu tergantung ke kalian masing-masing. Zenith ini bagus banget, fiturnya lebih lengkap, kayak dia punya panoramic sunroof. Di bangku tengahnya dia captain seat, sebelah kiri dan kanannya udah ada rear seat entertain masing-masing. Sedangkan di Fortuner dia rear seatnya hanya di bagian tengah aja 1 biji. Terus apalagi? Ini efisiensi bahan bakarnya luar biasa, bisa 1:18, 1:20, tergantung semua kondisi jalan. Sedangkan Fortuner ini dia cc-nya lebih besar, 2800 cc, otomatis dia bakal lebih boros. Dia pengguna bahan bakar solar juga, dan biaya bahan bakarnya kayak lebih mahal deh. Dexlite atau Pertamina Dex kayaknya udah di 13 ribuan. Sedangkan Zenith di Pertamax saja dia udah cukup, kayak di 12.400-an.
Tapi yang David suka dari mobil ini, dia gagah banget. Kalau kalian bawa mobil ini, kalau turun itu kayak keren. Terus kalau kalian bawa ini mobil dalam posisi driver, itu kayak yang ada di sekitar kalian itu kayak jadi lebih kecil gitu aja sih. Kelihatannya kayak lebih kecil gitu. Ya khas kayak bawa mobil-mobil besar. Terus kemudian juga ini Fortuner. Jadi secara gagah jauh lebih gagah. Sesuai kebutuhan kalian maunya seperti apa, mau Scenic atau mau Fortuner, yang penting Toyota. Paling segitu aja video yang bisa David jelasin. Kalau ada kurang lebihnya David minta maaf. OTR sewaktu-waktu dapat berubah. Kalau kalian butuh mobil Toyota, kalian boleh langsung hubungi David aja di 0895 3407 44822 atau boleh langsung mampir ke websitenya David www.toyotaserpong.com. Kalau kalian punya pertanyaan yang lebih mendetail, tidak ada yang bisa jelasin, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu David bisa bantu jelasin tentang produk Toyota. Cuman jangan tanya tentang mekanisme segala macam, David kurang paham. Terima kasih.